Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Melia Anggraini, saya dari Prodi S1 Farmasi semester 2B dengan NIM 191100062. Di sini saya akan menjelaskan mengenai stabilitas obat. Dijelaskan dulu stabilitasnya. Stabilitas adalah kemampuan suatu produk obat untuk menjaga spesifikasi yang sudah dibuat untuk menjamin identitasnya, kualitas kekuatannya, dan kemurniannya juga. Instabilitas dapat menyebabkan perubahan-perubahan. Yang pertama, perubahan performa yang tidak diinginkan, misalnya disolusi. Yang perubahan kedua yaitu perubahan substansi dalam penampilan fisik sediaan. Lalu yang ketiga bisa menyebabkan kegagalan produk. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas. Ada 5 faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan terdapat beberapa jenis. Yang pertama temperatur, yang kedua oksigen, yang ketiga karbon dioksida, yang keempat cahaya, lalu yang kelima kelembapan. Faktor yang kedua yaitu obat atau eksipien di dalam sediaan. Ada 2 jenis. Yang pertama ukuran partikel obat, kedua pH sediaan atau lingkungan. Lalu yang ketiga faktor ketiga ada kontaminasi mikroba. Faktor keempat kontaminasi logam tertinggal. Faktor kelima pembersihan dari wadah. Ada jenis-jenis stabilitas. Jenis stabilitas dalam bidang fisika, dalam bidang kimia, dan dalam bidang mikrobiologi. Dalam bidang fisika dijelaskan bahwa stabilitas obat atau formulasi tidak berubah secara total sepanjang umur simpannya dan belum mengalami perubahan total dalam penampilan, sifat organoleptik, kekerasan, kerapuhan, ukuran partikel, dan lain-lain. Hal ini penting karena mempengaruhi 3 pengaruh. Yang pertama, estetika farmaseutik. Kedua, keseragaman kandungan obat. Ada implementasi dekomposisi pada fisika, yaitu pembentukan polimorf dan hidrat, lalu hilangnya keseragaman atau disebut juga vaporisasi atau sublimasi, lalu aspersi obat. Yang ketiga, hilangnya estetika, disebut juga wadah luntur, wadah sobek atau pecah, dan lain-lain. Stabilitas dalam bidang kimia. Stabilitas dalam bidang kimia yaitu bisa disebut juga atau diartikan sebagai terdapat beberapa dekomposisi dalam bahan kimia yang dimasukkan ke dalam formula sebagai obat pengawet atau eksipien lainnya. Dekomposisi ini dapat mempengaruhi stabilitas fisika dan kimia obat. Implementasi dekomposisi dalam kimia juga ada. Yang pertama, hilangnya bahan aktif. Kedua, hilangnya pharmaceutical elegan seperti timbul bau tidak enak, perubahan warna, atau problema rasa. Yang ketiga, terbentuknya produk yang toksis. Mekanisme degradasi ini ada beberapa contoh atau ada beberapa jenis. Yang pertama, hidrolisis. Hidrolisis berarti pemisahan oleh air. Lalu yang kedua, oksidasi. Oksidasi senyawa organik dan anorganik dijelaskan dengan hilangnya elektron dan hilangnya sebuah molekul hidrogen. Yang ketiga, ada fotolisis.
Fotolisis bisa diartikan sebagai dekomposisi oleh cahaya. Misalnya, sodium nitroprusid yang diberikan secara infusi intravena untuk terapi hipertensi akut. Catatannya, jika larutan terlindung dari cahaya, maka akan stabil selama setidak-tidaknya 1 tahun. Namun, jika terekspos terhadap cahaya ruangan, maka masa simpannya hanya 4 jam. Fotolisis dicegah dengan 3 pencegahan, yaitu 1. Kemasan yang cocok dalam bentuk warna. Yang kedua, outer kardus. Yang ketiga, aluminium foil. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju degradasi. Faktor pertama, pH. Keasaman atau kebasaan suatu larutan mempunyai pengaruh besar terhadap dekomposisi senyawa obat. Larutan dapur aspirin stabil maksimum pada pH 2, 4. Di atas pH 10, laju dekomposisi meningkat tajam. pH juga dapat mempengaruhi laju oksidasi. Faktor kedua yaitu kompleksasi. Pembentukan kompleksasi menurunkan laju hidrolisis atau oksidasi. Misalnya, kompleks kafein dengan anestesi lokal seperti benzokain, prokain, dan tetrakain dapat menyebabkan suatu penurunan laju degradasi hidrolisisnya. Faktor ketiga yaitu surfaktan. Surfaktan non-ionik, kationik, dan anionik ketika ditambahkan dalam larutan yang mengandung obat, membentuk misel dan partikel obat menjadi terperangkap di dalam misel. Gugus hidrolisis seperti OH tidak dapat mempresentasikan tutup misel ini dan tidak dapat mencapai partikel obat, sehingga laju hidrolisisnya menurun. Faktor keempat, keberadaan logam berat. Logam berat seperti tembaga, besi, kobalt, dan nikel meningkatkan laju pembentukan radikal bebas dan meningkatkan dekomposisi oksidatif. Faktor kelima, cahaya dan kelembapan. Cahaya, terutama sinar ultraviolet, dapat meningkatkan fotolisis dan kelembapan, meningkatkan dekomposisi hidrolitik. Stabilitas obat terhadap hidrolisis, oksidasi, dan fotolisis ada beberapa jenis. Yang pertama, temperatur. Dijelaskan bahwa semua produk obat disimpan pada temperatur yang sesuai untuk mencegah percepatan dekomposisi karena panas. 3 jenis temperatur yang disarankan untuk penyimpanan obat, yaitu temperatur ruangan, penyimpanan dingin, dan gudang penyimpanan yang didinginkan. Jenis yang kedua yaitu cahaya. Material sensitif cahaya disimpan dalam bentuk botol berwarna. Yang ketiga, kelembapan. Dijelaskan bahwa material kemasan dipilih atau biasanya kaca dan plastik untuk mencegah terpaparnya produk obat terhadap kondisi lembab yang tinggi. Yang keempat ada oksigen. Kemasan yang tepat menjaga kandungan oksigen dari larutan yang menyisakan ruang yang sangat kecil di botol. Di atas produk obat merupakan
metode untuk melawan oksidasi. Stabilitas dalam bidang mikrobiologi. Stabilitas dalam bidang mikrobiologi menunjukkan bahwa formulasi tidak mengalami beberapa serangan mikrobiologi dan memenuhi standar sehubungan dengan berkurangnya kontaminasi atau sterilitas. Degradasi atau kontaminasi mikroba dapat terjadi pada 4 jenis. Yang pertama, obat-obat injeksi. Kedua, produk obat mata. 3, produk kosmetik. Keempat, alat-alat bedah. Kemudian untuk mencegah kontaminasi terhadap formulasi selama penyimpanan, ada 4 cara. Yang pertama, merancang wadah yang sesuai. 2, biasanya menggunakan wadah dosis tunggal. 3, menuliskan kondisi penyimpanan yang tepat pada label. Lalu yang terakhir, menambah suatu senyawa antimikroba sebagai pengawet. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.